Talk to Cik, percikan suara, percikan cerita, percikan perubahan untuk masa depan. Salam Sobat Percik, kembali lagi sama gua Baim sebagai Mincik 1 pada hari ini. Kembali lagi bersama Zaza sebagai Mincik 2 hari ini. Nah, Ja, katanya nih kita hari ini tuh episode spesial, tapi emang spesialnya spesial apa sih? Spesial karena yang terakhir nggak sih? Aduh, iya lagi. Gue sedih banget deh kalau emang harus tinggalin podcast kayak gini. Kayak, aduh ini kenang-kenangan yang bakal gue inget terus sih. Berapa episode sih kita tuh? Ini kayaknya yang kelima deh. Jadi ini yang terakhir. Iya, tapi semoga adik-adik kita yang lanjut OSIS bisa melanjutkan Talk to Cik ini. Amin. Amin. Nah, Ja, kan kita episode spesial. Tapi emang spesialnya tuh bahas apa? Nggak jauh-jauh dari kemarin, Him. Masih bahas perkuliahan. Gimana? Aduh, bahas perkuliahan lagi ya. Gue pusing dah kalau bahas perkuliahan dulu. Tapi hari ini beda tahu, nggak kayak kemarin. Bedanya Lebih apa? spesial loh. Hari ini kita rencananya mau bahas lingkup perkuliahan. Gimana? Boleh tuh kalau soal ruang lingkup, boleh deh supaya gua nggak kaget nanti pas udah kuliah. Boleh banget. Tapi kita nggak bisa ngomongin kita berdua doang. Ya iyalah, kan kita masih SMA, masih kelas 3. Gimana kita tahu kehidupan dia mahasiswa nanti? Kita langsung undang seseorang spesial aja nggak sih? Siapa tuh? Siapa ya? Kita sambut Kanis. Halo semuanya, halo Sobat Percik. Perkenalkan, nama aku Kanis dari alumni SMA 2 Perguruan Cikini angkatan 2025 yang sekarang masuk ke Universitas Negeri di Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Pendidikan Masyarakat. Oh, Gitu. Kak Kanis anak UNJ. Betul, anak UNJ. Nah, kan Kak Kanis udah mahasiswa. Nah, aku tuh mau nanya, kan pasti kehidupan SMA sama kuliah kan pasti beda. Iya. Kultur shock pertama kali tuh apa sih selama masuk kuliah? Sebenarnya kalau secara lingkungan gitu ya, itu tuh nggak jauh berbeda secara pertemanan, secara dosen guru-gurunya itu tuh tetap ya sama aja sih, mereka tetap mengayomi, belajar gitu kan. Cuman yang bikin kaget tuh tugasnya. Waduh. Tugasnya bener-bener mungkin ini tergantung ke prodi yang diambil juga nantinya. Cuman kebetulan karena aku pendidikan masyarakat dan itu lingkupnya sangat amat luas. Betul. Dan itu benar-benar terjun langsung ke masyarakat kita di tugasnya, dan itu benar-benar yang kayak seminggu bisa 1-2 kali observasi ke masyarakat, wawancara orang, wawancara tokoh masyarakat ataupun ke lembaga-lembaga sosial yang terkait non formal lah. Seperti itu. Jadi gitu. Kalau boleh tahu, abis observasi tuh diapain Kak? Hasil observasinya? Hasil dari observasinya itu biasanya tergantung dari apa yang diminta oleh dosen. Misalnya kita biasanya itu tulis di makalah teman-teman. Nah, di makalah itu isinya ada hasil yang sudah kita amati, kita analisis, terus hasil dari observasinya itu seperti apa. Misal kemarin aku sempat dapat tugas untuk turun ke masyarakat dari lembaga non formal. Aku ngambil itu kegiatan belajar masyarakat gitu. Jadi kayak sekolah paket yang dan sekolahnya tuh lengkap dari paket A sampai paket C. Nah, itu kita di situ melakukan observasi bagaimana pembelajaran di sana, bagaimana lingkup di sana, terus kebutuhan apa saja sih yang diperlukan di sana. Nah, setelah dari situ kita akan buat laporannya, bisa berbentuk makalah, proposal ataupun laporan PPT, video seperti itu. Kayak tergantung kemauan dosennya juga sih sebenarnya. Biasanya sih lebih sering ke laporan sama makalah aja. Oh, jadi gitu. Dan kita setelah dari situ kita mempresentasikan hasil apa yang sudah kita observasikan. Tapi tugas kayak gitu tuh biasanya sendiri apa kelompok sih Kak? Kayaknya berat banget deh kalau sendiri, jujur. Iya. Ini kita nggak mungkin sendiri ya. Jadi kalau di Penmas itu keseringan kita kelompok. Jadi hampir keseluruhan tugasnya itu tugas kelompok. Jadi nggak yang sendiri guys, ya benar, karena kalau sendiri itu benar-benar berat banget kan, kita harus wawancara ya. Tapi ini nggak menutup kemungkinan kalau kita harus observasi sendiri, karena beberapa tugas sebelumnya aku juga sempat
observasi itu ke tokoh masyarakat, melakukan wawancara ke Karang Taruna kayak gitu-gitu, terus habis itu ke lembaga TPA, Taman Pembelajaran Al-Quran. Nah itu aku melakukan observasi sendiri, analisis sendiri, bagaimana kebutuhan belajar di sana, seperti itu sih. Jadi kebanyakan gitu. kelompok. Tapi pasti kan Kak Anis tuh ketemu sama banyak orang, pasti capek dong. Terus kesulitannya apa sih kalau misalnya harus ngewawancarain banyak orang? Pasti kan energinya ikut tersedot juga dong. Betul. Biasanya kalau aku tuh sebelum melakukan observasi, aku tuh nyari tahu dulu lembaga ini tuh biasanya siapa aja orangnya. Terus habis itu biar kitanya nggak kagok di sana, aku latihan dulu tuh di rumah. Jadi kayak terus aku pelajarin dulu apa yang emang udah aku dapetin secara yang aku pelajarin sendiri. Nah, jadi nanti di sana tuh tinggal eksekusi aja gitu loh, dan lebih mempersiapkan diri aja sih, lebih siap gitu loh, biar lebih siap buat iniannya, wawancaranya. Berarti kalau dari secara lingkungan pembelajaran teman-temannya dukung lah ya, support lah ya. Itu mendukung banget sih jujur, karena kalau kita punya lingkungan yang kurang mendukung kan kita jadi kurang nyaman ya. Dan alhamdulillahnya di lingkungan kelasku, bahkan satu angkatan pun karena jurusannya juga ya, itu benar-benar yang mendukung. Kayak kalau misal kita ada kesulitan untuk mendapatkan lembaga yang belum kita wawancarai atau apa, biasanya kita nanya ke teman ataupun dosen. Jadi kita harus cari lembaga, ya misal lembaga pendidikan non formal kita yang bagus itu sekolahnya yang mana ya Bu gitu kan, atau enggak udah ada yang denger nih dari Kaping atau misal kayak gitu. Jadi sama-sama membantu sih semuanya. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi ruang lingkupnya juga mendukung ya. Betul, alhamdulillahnya seperti itu. Ternyata tidak semenakutkan itu, tapi tetap takut ya. Sebenarnya tetap berat, langsung kena mental jujur. Nah, gua yang sekarang aja nih tugas banyak aja nih udah jadi sering sakit-sakitan, gimana nanti gua Baru masuk. kelompok 1, 2, 3 aja udah aduh capek banget nih rasanya nih. Jujur, capek. Udah stres banget ya baru kelas 12. Semoga kita semua bisa sama-sama survive deh di perkuliahan nanti ya. Amin. Kalian juga survive ya sebagai kelas 12. Amin. BTW guys, nih kita berdua nih sama-sama host lagi agak kurang enak badan. Jadi kayak kalau kalian ngelihat semangatnya agak beda, ya itu tanda kita lagi kurang enak badan. Tapi kita harus tetap semangat buat ngejalanin podcast Sabtu ini. Betul. Kapan lagi momen ini guys? Nah, buat pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan di masa-masa SMA tuh kan pasti ada momen nyenengin, ada ngeselin. Nah, momen ngeselin apa yang Kak Anis alami selama SMA, tapi Kak Anis tuh kangen banget pas masuk kuliah? Apa ya, sebenarnya tuh sekolah tuh seru banget, jujur. Kayak setelah masuk kuliah, ya SMA tuh lebih seru gitu. Cuman pas di SMA mungkin pas lagi project T5 mungkin ya. Karena kan kalian pasti situ ngerasain kan sebagai anak SMA yang kerekon, terus habis itu bikin proposal, kalau nggak di ACC alatnya gimana gitu kan, apa produk yang kita buat. Mungkin di P5 sih, karena di situ kita ngeluarin tenaga, waktu, terus apalagi pengeluaran secara finansial pun juga keluar kan. Nah di situ yang bikin rada ngeselin sih di P5 ya, karena terus-terusan gitu setiap semester pasti bisa kita bikin produk 1-2 produk gitu kan. Buat apa yang kita akan mempresentasikan di sidang gitu kan. Mungkin di situ sih, cuman sekarang kangen karena seru gitu loh pas pembuatannya gitu. Pas ngeliat lagi dokumentasinya kayak, oh ternyata kayak gini ya, dulu sempet bikin kayak gini gitu. Itu seru banget. Kalau teman-teman gimana? Teman-teman SMA, terus juga teman-teman. Kangen banget guys. Aduh. Karena pada ngerantau semuanya rata-rata. Karena rata-rata tuh lebih milih yang di luar kota kampusnya. Terus karena aku tuh kebanyakan teman-teman aku di luar kota, terus aku di Jakarta. Jadi lagi jauh gitu loh. Kangen banget gak sih? Betul, sangat kangen sama mereka. Terus karena apa ya? Kan waktu kuliah juga beda-beda kan, setiap uni, setiap prodi segala macam. Jadi itu yang bikin agak menurun gitu loh komunikasinya sama mereka, kayak gitu sih. Tapi komunikasi sama mereka lancar kan? Lancar, alhamdulillah lancar banget guys. Masih berkomunikasi hingga sekarang. Nah, kan tadi bahas lingkup pertemanan.
kalau Adiwara nih kan, kalau di SMA 2 Perguruan Cikini ini kan kita punya namanya Adiwara. Jadi kayak pentas seni gitu. Coba dong ceritain dikit, aku agak penasaran Kak. Oke, waktu Adiwara itu aku menjabat sebagai BPH. Kebetulan aku menjabat sebagai sekretaris 1 di BPH Adiwara. Dan di situ kita untuk di tahun aku kita ngerancang Adiwara tuh selama 8 bulan. Dari tahun 2023 sampai terlaksananya itu di tanggal 2 Maret kalau nggak salah. 2 Maret atau 1 Maret gitu. 1 Maret 2024. Nah, di situ seru banget. Jujur itu pengalaman terbagus aku, terkeren aku, yang aku ngerasa kayak ini benar-benar lebih kita benar-benar yang terjun buat ngerancang dari tema, dari apa namanya, nama yang mau kita kasih ke pementasan itu apa gitu kan, tema yang kita mau kasih itu apa. Dan kebetulan yang waktu aku ambil itu drama musikal. Dan itu bener-bener seru banget sih, karena kita ngerancangnya lama banget. Terus habis itu bener-bener kan kita juga rapat dari BPH, dari internal dulu sama guru-guru sama BPH. Setelah dari itu kita membuat pembukaan pendaftaran panitia dari yang divisi perlengkapan, terus habis itu acara segala macam kita seleksi di situ. Itu bener-bener seru banget karena kita jadi tahu gitu loh, kayak setiap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing dalam apa sih, kayak pengen mau ngambil divisi acara, berarti dia harus ada karakteristik untuk masuk ke divisi acara kayak gitu. Terus habis itu setelah terjadi pembentukan panitia segala macam, di situ kita mulai tuh per kelas kita suruh untuk masukin cerita apa yang pengen diangkat, biar kita juga bisa desain gitu loh apa yang emang pengen pentasin gitu. Terus habis itu setelah dari situ kita melakukan pengumpulan properti. Kan pasti setiap per kelas kan pasti ada properti kan yang mereka butuhkan untuk pementasan, baju. Terus habis itu kayak misal perlengkapan, misal ke temanya Betawi. Waktu itu kelas aku ngambilnya Betawi. Terus habis itu butuh rumah adat segala macam yang udah dibuat, kita bikin. Terus setelah dari situ kita rapat semuanya, udah deh langsung terlaksana di tanggal 2 itu. Seru banget terlaksana. Kebetulan setuju banget sih kalau emang Adiwara tuh adalah momen paling membanggakan, karena kebetulan saya juga sekretaris 1 ya nih. Kalian sama-sama sekretaris? Iya, ketemu. Makanya kita sering komunikasi lah guys. Betul, tapi memang seru banget, tapi capeknya juga dapat banget. Tapi kenangannya selalu ada sih. Melekat di hati. Betul banget. Nah, gue yang bukan panitia Adiwara, tapi kan ikut yang per kelas itu juga ngerasain serunya sih. Dari latihannya, dari ngurus propertinya, itu seru banget. Dan gak akan pernah gue lupain di masa-masa SMA ini. Nanti semoga di tahun kalian ada juga, dan kalian semangat guys. Itu seru banget dan wajib banget coba. Kalau udah opening lagi, kalian harus banget cobain, oke? Nah, aku mau nanya lagi nih, kan Kak Anis tuh udah jadi mahasiswa tuh mungkin berapa lama? Sebulan lebih. Nah, sebulan lebih. Berarti masih baru juga dong? Masih baru, tapi nggak baru-baru banget sih. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau Kakak dikasih kesempatan lagi buat balik ke masa SMA, itu Kakak mau nggak sih? Dan alasannya apa? Untuk balik lagi mau aja apa mau banget? Mau aja, mau aja. Kalau bisa balik lagi mau untuk memperbaiki diriku mungkin ya, karena ada beberapa yang menurut aku tuh kayaknya aku harus ningkatin diri tuh di SMA yang pas saat ini deh gitu. Misal di kelas 11 gitu, aku harusnya punya prestasi yang mau aku gapai gitu kan. Tapi ternyata di kelas 11 itu aku belum bisa untuk mendapatkan prestasi itu kan. Nah, aku pengen balik lagi kayak biar punya pengalaman yang lebih oke lagi gitu loh, punya kesempatan yang lebih luas lagi kayak gitu sih palingan. Karena masa SMA tuh bener masa emas gitu loh, kayak bisa ya, sebenarnya setiap masa tuh punya ceritanya masing-masing ya, tapi di SMA ini tuh lebih kayak apa ya, kalian tuh punya kesempatan yang banyak banget untuk mengeksplor lebih luas lagi kayak dunia tuh bekerja tuh seperti apa sih gitu kan. Terus habis itu kalian tuh
harus punya rasa penasaran lebih tinggi gitu, kayak terhadap satu hal apa yang emang kalian suka, apa yang kalian minati. Dan aku tuh sayangnya di selama SMA tuh kurang mencurahkan apa yang emang aku mau gitu loh. Jadi sayangnya di situ sih. Oke. Kak, aku nih kan kakak udah ngelewatin masa-masa kelas 12 kayak aku sama Jaja ini. Nah, gimana sih ngatasin tips buat nggak burn out belajar gitu? Karena setelah dirasa-rasa, lu capek nggak sih Ja belajar mulu tuh di kelas Capek, 12 ini? apalagi setiap PM ya tuh rasanya kepala panas banget nggak sih Im? Panas banget. Kalian sedang merasakan itu ya? Ya, Itu bener sih, itu hal yang kelas 12 tuh berat, lumayan berat buat ngejalaninnya, karena kalian tuh detik-detik mau lulus, ujian segala macam, terus juga untuk apa ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu ke kuliahan. Bahkan mungkin kalian kuliahnya nggak cuma mau yang di dalam negeri tapi yang di luar negeri ya kan. Nah itu biasanya sih kalau aku kan selama kelas 12 ini aku juga les ya, jadi pulang tuh selalu malam, selalu setengah 10 malam, terus abis itu di sekolah juga harus dari pagi sampai sore jam 5 aku lanjut les gitu kan. Nah aku biasanya setiap bulannya aku kan udah kalian bikin time management gitu, jadi setiap bulannya kalian udah jadwalin gitu loh. Itu sebenarnya nggak usah dijadwalin juga nggak apa-apa, tapi biasanya aku tuh punya spare waktu dalam sehari sampai 2 hari itu aku ada kesempatan untuk nggak belajar, bener-bener yang kayak free. Tapi biasanya nggak yang terlalu free banget sih, tapi dibagi di 2 hari itu aku bagi. Jadi sehari pertama yang aku tetap belajar, tapi pembelajaran itu yang aku ambil nggak terlalu berat. Jadi tetap masih bisa enjoy lah dalam mengerjakannya. Dalam kayak misal bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang kayak gitu tuh benar-benar kayak bisa baca doang kan, literasi kan biasanya. Nah itu kan ngejalanin itu aja. Nah di hari yang keduanya itu benar-benar kalian full istirahat, jangan ngapa-ngapain gitu loh, maksud aku bener-bener yang ambil spare time kalian buat me time segala macam. Di situ tuh gunain semaksimal mungkin gitu. Jangan nyentuh buku sih menurut aku. Karena biar nggak, kalian bener-bener kelas 12, mungkin ini nggak kelas 12 aja ya, tapi kayak setiap orang juga pasti ada burnout-nya gitu kan. Iya, betul. Siapin untuk spare waktu kalian, bener-bener nggak ngapain, siapin diri buat me time. Kayak gitu sih biasanya aku. Nah, Ternyata nggak sepadat itu ya, karena menurutku ya kalau dipersiapkan ya harus belajar banget sih. Jadi kadang suka lupa sendiri jujur sama waktu untuk diri sendiri. Perlu ya menghargai waktu untuk diri sendiri guys. Soalnya aku juga sempat kayak apa yang Zaza bilang, aku sempat lupa waktu gitu sampai akhirnya ibuku tuh negor kayak kamu belajar terus, sekarang nggak ada spare waktu buat main segala macam. Itu bener-bener yang kayak full kelas 12 aku belajar dari pagi sampai malam, bahkan pagi ke pagi lagi gitu kan. Terus sampai aku sadarnya ditegur dulu, baru aku bikin time management itu. Jadi selama sebulan pasti ada spare waktu 1 atau 2 hari yang benar-benar aku free untuk diriku, nggak belajar gitu. Bahkan keluarga pun nggak berani ngeganggu gitu loh, kayak ini waktu istirahat gitu, kayak gitu sih biasanya. Nah, jadi komunikasi penting. Nah biasanya kan ibu-ibu ngomelin kita karena main mulu. Nah ini malah diomelin karena Belajar mulu. Iya. Seperti itu, karena emang kelas 12 semua orang ambis deh kayak di kelas 12 tuh. Tiba-tiba yang tadinya main mulu jadi belajar mulu guys, sumpah. Berubah tuh sangat cepat. Terpaksa ini sebenarnya terpaksa. Selagi ada impian harus dikejar kan. Betul. Iya, dipaksa keadaan. Nggak apa-apa guys untuk bermimpi setinggi langit tuh nggak apa-apa. Selagi positif it's okay. Nggak apa-apa mimpi di top 1 juga nggak apa, jatuh-jatuh kan ke top 10. Amin. Amin. Amin top 1. Nah, masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut aja nih ke Q&A. Serius secepat ini? Boleh. Soalnya ini lumayan banyak juga nih yang nanyain buat Kak Kanis. Ini coba deh lo yang bacain. Boleh deh. Kak, ada yang nanya nih, katanya di dunia perkampusan itu harus serba mandiri. Terus gimana tips bergaul sama lingkungannya Kak, kalau boleh tahu? Gen Z pada khawatir.
Guys, jujur aku juga khawatir. Masuk kuliah aku bener-bener takut kayak, aduh punya temen gak ya gitu. Aduh punya temen yang mendukung gak ya? Sefrekuensi ya? Iya, sefrekuensi, karena kalau nggak sefrekuensi tuh kayak rasanya nggak nyaman kan. Kalian gitu nggak rasanya? Pasti capek nggak sih? Iya, Nah, capek. ngimbanginnya tuh capek guys. Karena kayak misal nggak cocok itu kan kalian juga ngerasanya langsung kayak drained banget kan. Parah. Nah aku waktu awal-awal tuh bener-bener yang apa ya, diem. Sebenarnya dibilang diem juga enggak, tapi aku diemnya tuh kayak ngeliatin gitu loh, ngeliatin mereka tuh cara ngobrolnya seperti apa, terus cara untuk pertemanannya seperti apa. Dan di situ aku ngikutin ini sih, lama-lama kita bakal ngikutin alurnya aja gitu loh. Kayak dan kalian di kuliah tuh nggak mungkin sendiri, jujur nggak mungkin sendiri, karena pasti kan kita sebagai manusia kan makhluk sosial ya teman-teman. Betul. Dan itu kalian bener-bener gak mungkin semandiri itu sih. Jadi tetap ada teman yang bisa untuk ngerangkul kalian, ngajak kalian, itu pasti ada teman-teman. Gak mungkin enggak. Semuanya udah ada porsinya masing-masing gitu loh. Tapi kalau untuk secara belajar ya, kan tadi semandiri itu kan pertanyaannya. Nah kalau secara belajar iya. Kalau secara belajar dari kayak misal tugas dari dosen itu iya, kayak dosen dosen ngasih tugas. Tugasnya misal kita disuruh bikin makalah temanya ini. Nah itu ya udah kita cari tahu sendiri seperti apa isinya, bagaimana kinerja makalahnya itu sendiri gitu kan. Isinya tuh harus ada apa aja. Dan itu biasanya dosen tuh minta detail gitu loh. Dan kayak ya tapi lama-lama kebiasa gitu deh. Gak yang terlalu mandiri banget karena masih ada temen guys yang masih bisa ditanyain. Jadi aman aja. Ya, berarti, gak perlu takut. Berarti awal tetap ya overthinkingnya ada banget, Ada. khawatirnya ada banget. Kayak kalian masuk SMA pertama kali aja. Iya sih. Harus duduk di mana ya gitu kan. Apalagi pas masa MPLS kan bingung saking ramenya. Iya lagi. Banyak kan, MPLS Percik kan luas banget anak-anaknya. Banget. Banyak banget. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang bacanya Kak? Boleh. Gimana sih cara ngadepin temen yang suka jadiin kita saingan dan arahnya bukan saingan sehat, justru lebih condong ke menjatuhkan. Aduh. Waduh, ini agak berat ya Berat ya, pertanyaannya. jujur. Alhamdulillahnya selama aku sekolah di SMA sih nggak ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Tapi mungkin buat teman-teman yang ngerasain itu stay calm, karena kalau kalian merasa kalian harus cuek aja sih sama yang kayak gitu, karena kalau nyaingin satu sama lain tuh nggak bakal kelar, kayak terus-terusan gitu loh ngejarnya, dan kalian malah capek di tengah jalan, terus yang ada tumbang di tengah jalan tuh malah nggak bagus gitu loh buat diri kalian. Jadi better diem aja, atau enggak kalau kalian mau negur pun boleh, tapi secara pelan-pelan gitu. Misalkan kayak tujuan kita di sini tuh bukan untuk bersaing, tapi untuk mengejar mengejar mimpi yang emang kita pengenin gitu kan. Jadi nggak usah khawatir sih sama yang kayak gitu, soalnya lebih baik kita diem aja, terus fokus sama pilihan yang kita mau, kemauan yang kita mau, minat bakat yang emang kita pengenin, tingkatin aja situ. Kalau mereka merasa iri, berarti mereka yang nggak sanggup nyaingin kita. Waduh. Kata-kata hari ini Berat ya. bener. Jadi agak ada beban di punggung tiba-tibain. Betul, berat sih rasanya tuh. Pegangan dulu, pegangan. Nah nih, mungkin Kak Anis mau baca pertanyaannya sendiri. Boleh. Yang ini? Kak, untuk kelas 10 apa yang perlu disiapkan mulai sekarang? Saya punya cita-cita di engineering. Untuk kelas 11 ambil jurusan apa dan apa alasannya harus ambil jurusan itu? Effort banget ya, kelas 10 loh. Kelas 10. Kelas 10 udah fokus Keren. sama masa Iya. depannya. Keren, kalian udah mempersiapkan keren banget. Ini yang nanya mantap. Respect gak sih? Siapapun itu keren banget. Keren banget pertanyaannya. Dia punya cita-cita di engineering dan untuk kelas 11 ambil jurusan apa dan apa alasannya harus ambil jurusan itu. Kebetulan aku IPS garis keras ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa untuk pertanyaan ini karena temanku juga ada yang ambil jurusan teknik. Yang disiapkan ya, karena kalau kalian kan pasti di awal tuh
nggak langsung yang buat ujian segala macam kan. Kalian siapin di raport tugas, karena nilai tugas itu penting banget teman-teman. Jadi nggak bisa yang sebenarnya kan tugas kan SMA tuh nggak terlalu banyak ya sebenarnya, ya banyak sih tapi nggak sebanyak itu gitu kan. Apalagi kelas 10 tuh masih yang kayak perkenalan segala macam, gimana lingkup sekolahnya, terus habis itu nah pertama tuh nilai tuh wajib banget dipersiapkan. Kalau emang kalian udah punya tujuan engineering teknik mau ke saintek, ke hal yang saintek itu kan saintek tinggi banget ya untuk presentase nilainya. Betul. Nah, berarti kalian harus dipersiapkan juga nilainya harus seberapa, termasuk jurusannya yang mau kalian ambil tuh apa. Kan ini misalnya alasannya harus ambil jurusan itu tergantung kalian lagi. Kalian maunya tuh seperti apa dan bagaimana. Dan terus habis itu setelah dari nilai itu kalian persiapkan nanti kan kalau di Percik ini kan biasanya ada pemilihan jurusan ya. Teman-temannya kan kalian juga beda-beda kan. Nah itu nanti di kelas 11 biasanya sih yang teknik itu yang waktu angkatan aku tuh di 11-2. Sama berarti. Masih sama. Nah berarti kayak gitu guys. Untuk yang kelas 11 sekarang aku juga kurang tahu. Mungkin nanti bakal ada informasi lebih lanjut sih mungkin ya kalau untuk yang teknik itu. Dan terakhir jangan lupa untuk cari tahu jurusan yang kalian mau tuh apa. Misal kalau mau engineering, kalian cari tahu engineering yang ada di kampus ataupun jurusan yang kalian mau itu seperti apa. Jadi jangan asal-asalan guys untuk ngambil pilihan yang kalian punya, karena itu menentukan masa depan kalian. Betul. Jangan asal-asalan, benar-benar harus dipersiapkan dengan matang kalau emang udah punya tujuan dari awal ya. Seperti itu. Benar, sebenarnya kalau untuk pilih-pilih kampus gitu, aku bisa saranin kalian untuk konsultasi ke guru BK langsung sih guys, biar ilmunya tuh lebih masuk gitu loh di kalian. Kan pasti kan kalian banyak pertanyaan lebih lanjutnya kan. Mending kalian coba hubungi guru BK kalian deh. Betul, karena guru BK di Percik ini benar-benar ngebantu banget. Betul. Benar-benar yang kayak ngedukung kalian, gak ada guys yang ngejudge, itu benar-benar gak ada. Betul. Kayak kalian mau curhat nangis pun itu gak apa-apa. Bener-bener nggak apa-apa, mereka welcome banget di sini, nggak pernah ada yang ngejudge ataupun kayak ngejelekin, itu nggak ada. Bener-bener yang ada mereka malah mendukung. Dan kalau emang mereka kan guru kan biasanya lebih kenal kita juga ya, diri kita tuh gimana belajarnya segala macam. Nah biasanya tuh guru-guru ngasih alternatif juga. Misal kayak aku awalnya tuh aku ngambilnya maunya ilkom kan, ilmu komunikasi. Terus kayak setelah aku cari tahu lagi ada alternatif lain yang emang nggak cuman berhenti di ilmu komunikasi, tapi masih ada segala macam. Ada yang kayak sosiologi, PKN, kayak gitu kan, jurusannya tuh beda-beda. Dan sekarang aku di Penmas kayak gitu. Jadi jangan lupa cari tahu dan konsultasi. Betul. Seperti itu. Nah, aduh, kayaknya makin lama makin berat nggak sih? Berat banget, aduh udah mulai pegel-pegel ya. Kita masuk ke segmen yang paling disukain aja nggak sih? Segmen apa tuh? Jaja, kira-kira tahu nggak segmen apa tuh yang paling difavoritin sama semua penonton Tatuci? Manfesta. Kita langsung mulai apa nih hari ini? Ada apa tuh di Manfestnya ya? Nih, ada untuk kakak-kakak yang amal Jumat kelas 10 2 kali. Waduh, siapa tuh? Yang amal week tuh kayaknya. Kayaknya banyak banget deh. Promnya kita nggak ketahui. Pesannya kakak sering-sering keliling ya. Waduh. Kan berarti sekarang jadwal diganti tuh jadi dia semua. Untuk yang ngurusin jadwal tolong ya, jangan sering-sering, nanti makin banyak yang kepelet. aduh. Waduh. Nah, untuk Jaja boleh lanjut. Boleh nih. Ada manifest dari siapa ya? Dari si Gemoy. Waduh. Untuk Imut banget tuh. Nanuni. Siapa nih Nanuni? Isinya Bek Kakanja, tutor suaranya siap gerak please. Waduh. Kakanja. Kakanja yang sering masuk manifest itu. Laris banget nih kayaknya Yang nih. manis itu orangnya. Bahkan
di episode terakhir dia masih banyak yang ngirimin. Wow, keren. Kak Anja, kalian sangat kuat. Mungkin Kak Anis mau bacain juga? Boleh. Nah. Manifest siapa selanjutnya yang kita bacain? Di siapa? Ini gak sih? Mana tuh ya? Waduh, boleh nih. Jadi di sini ada manifest teman-teman. From-nya kita nggak ketahui, tapi to-nya untuk Siapa? Kakak Torik. By the way, Kakak Tonka Betul. Sedang megang. lagi ketawa-ketawa sendiri tuh. Lagi senyum-senyum nih. Kembang hidungnya. Apa tuh Kak pesannya? Message-nya ganteng banget. Kira-kira udah punya PDKT-an belum? Torik mau langsung masuk jawab atau gimana? Atau nanti di credit scene ada bagian tersendiri ya? ada? Ya langsung klarifikasi mandiri ya, tolong ya. Kayaknya banyak nih. Banyak banget ini Kak Torik nih. Kakak Pramuka itu ya? Ketua pramuka yang paling diidam-idamkan. Nah lanjut buat Kak Bright 11-1 darinya dari Dekel. Kamu Waduh. ganteng banget, gemes. Aduh, ya Allah. Podcastnya banyak Siapa itu ya? kemarin Siapa Kak. ya? Nah, mungkin Kak Anis mau lanjut baca. Boleh, lanjut. Nih, Coba lagi Dari nih. siapa itu? Ini nggak ada from-nya. Terus langsung untuk Hisbi 12.4. Message-nya, lu cantik banget. Wow. Wow. Ih, ngeliatin. Ih, ngeliatin. baru juga dibahas kemarin kalau jadi cowok tuh samperin jangan cuma Tahu. lewat sini. Iya. Udah belajar nih. Dicatat ilmunya guys, Pak Dewa tuh effort loh. Pak Dewo udah ngasih tips loh kemarin. Iya, Pak Dewa sering banget ya Iya. mendapatkan pesan-pesan dari anak-anak. We love Pak Dewa loh guys. Pak Dewa mantap. Mantap. Selanjutnya, talk to kelas 12 from-nya strip ya guys. Manifestnya, semoga skor TKA kita semua tinggi ya. Amin. Mohon doanya ya teman-teman. Semoga Itu amin TKA paling kali besar. ini benar-benar besar ya. Amin ya Allah. Tryout terus-terusan ya. Iya, jujur kita hari ini mikirin TO buat hari Rabu nanti. Aduh, pusing banget. Semangat kelas 12. Semangat. Hidup kelas 12. Hidup. Nah, nih mungkin nih ada orangnya juga nih di sini. Tunggu Kak Waduh. Anis mau baca. Waduh. Oke. Langsung ketawa-ketawa nih. Ini buat Davila. Orangnya di sini juga, guys. Nyengir kok. Ini message-nya, jangan jadi orang pelupa, ingat sama barang sendiri. Jangan teledor, ingat nanti pas kuliah temen lu bukan Vika lagi dap yang selalu ingetin lu. Aduh. Dicatat kali ya, dicatat kali. Ini pesan terpenting mungkin ya, karena selalu sering meninggalkan barang. Ya kayaknya udah kenal banget itu, Dep. Iya, betul. Vika temennya Davila. Tolong diingetin. Remind terus. Betul. Mungkin Jaja selanjutnya. Boleh. Untuk Amira kelas 12-2. Waduh. Amira. From ketua siapa nih? Ketua. Kalau boleh tahu. Message-nya lucu pitanya, orangnya juga sih. Gombal Pakai deh. pita juga kayak lucu ya. Iya kayaknya deh. Bisa banget deh. Nih, Gombal banget. ada Gombal lagi banget. buat Kak Kanja. Waduh. Kakak aja. Waduh. Kanja Laris ya. asli gemes banget dah Kak. Awalnya kirain seangkatan. Oh. Ternyata adik kelas ya, berondong. Berarti kakak aja tuh imut sampai dikira tetap seangkatan. Jujur. Tapi emang Kanja tuh lucu banget tau guys. Manis banget ya. Bener. Kalian ajak kenalan aja. Dia orangnya friendly dan welcome banget guys. Di tengah jalan salaman nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sapa aja langsung ajak kenalan, langsung ajak main. Betul. Nah mungkin selanjutnya nih buat teman kita yang hari ini lagi sakit nggak bisa Waduh. dateng. Coba Jaja bacain. Lagi buat Kak Cesta. Waduh, Kak Cesta. From someone who has been in your life. Waduh. Gue tahu nih. Kayaknya sangat amat mendalam ya. Spesial pesannya. banget ya. Manifestnya.
Semoga kamu di sana tetap jaga kesehatan dan selalu semangat ya, Ces. Meskipun dilanda banyak aktivitas ataupun tugas organisasi kamu, aku selalu support dari jauh walaupun aku nggak tahu. I hope you have a nice day. Banget ya. Manis banget sih kata-kata. Manis banget. Disupport gitu ya meskipun dari jauh. Bener-bener kayaknya orang yang sangat amat punya arti, makna yang mendalam. Banget. Cesta dengerin. Dengerin. Coba langsung dicat si cantik. Nah, buat ini deh, kita terakhir aja nggak sih? Kayaknya udah kelamaan. Nih, Kak Anis yang baca sebagai penutup. Boleh. Penutupnya. Oke, ini talk to semua anak kelas 12. Wah, Waduh. berarti buat kalian semua yang kelas 12 dengerin Buat teman-teman. kalian, Ini dari diantara kalian. Berarti diantara kelas 12. Oh, berarti Waduh, sangkatan. kayaknya Berarti sangkatan. pesannya agak deep nih. Betul, dari yang aku baca sih gitu ya. Oke. Message-nya, semangat semuanya, saling rangkul-merangkul dan dukung satu sama lain ya. Simpan banyak momen lucu dan mengesankan, jaga kesehatan, jangan terlalu memposting diri. Oh, Terima kasih. so sweet banget. Solid banget, jujur ini manifestnya Oh, oke. benar-benar yang jujur tersentuh banget ya. bagi kelas 12 ya, karena kelas 12 benar-benar masih merasakan Iya. pusingnya. Iya. Aduh, udah berasa banget ini kepikiran lagi. Gimana ya nanti kuliah ya? Bisa nggak ya dapet teman? Bisa nggak ya survive? Ada banget nggak sih pikiran dulu gitu kayak gitu Kak? Sumpah. Ada, jujur ada banget, karena kan kita belajar tuh udah lama banget ya, kayak hampir bahkan belajar tuh nggak sampai setahun kan kalian. Belum lagi belajar untuk persiapan SNBP, SNBT, mandiri bahkan kan. Itu benar-benar ada banget overthinkingnya, tapi setelah dijalanin dan berusaha buat ikhlas dengan apa yang sudah kita dapatkan dan kita lalui, itu bakal enjoy banget jalaninnya. Selagi kita jalaninnya suka sesuai dengan passion, minat, bakat kita, itu ngejalaninnya akan enjoy banget teman-teman. Jadi jangan asal-asalan dalam pemilihan jurusan ataupun pembelajaran kalian, kayak gitu sih palingan. Tapi tiba-tiba kepikiran deh Kak. Apa tuh? Di akhir tahun kan kalau nggak salah ada uprak ya. Ya, waduh. Waduh, kalau boleh tahu itu uprak ngapain aja ya? Uprak, waduh itu banyak banget ya teman-teman. Apalagi aku bener-bener uprak tuh mepet banget sama ujian. Ujian apa ya waktu itu? Kayaknya Ujian di antara sekolah. Akhir semester, kayak iya deh kayaknya ujian sekolah deh kayaknya. Beberapa, cuman uprak tuh dikasih waktu seminggu, terus seminggu lagi kita ujian kelulusan kalau nggak salah. Aduh, ujian sekolah bener-bener yang udah tinggal akhir banget gitu loh. Itu uprak tapi seru banget, capek tapi seru banget karena di situ kebanyakan untuk upraknya itu kita tampil dan itu gabungan gitu loh, dari beberapa mapel kayak Adiwara kan itu kan gabungan beberapa mapel ya. Nah itu di uprak kita ngenampilin, waktu itu aku ada sejarah, bahasa Indonesia sama seni budaya. Itu aku nampilin penampilan kayak puisi gitu, tapi kita tampilin theatrical puisi. Nah itu aku tampilin itu. Terus juga uprak tuh kan langsung kita tuh ngerjain apa yang sudah kita pelajari selama pembelajaran 2 semester itu kan. Nah kayak misal MTK itu aku belajar Excel, terus habis itu ekonomi kita ngerjain soal tentang pajak segala macam. Tapi itu itu yang ngangenin banget guys. Itu seru banget. Mungkin pusing pas ngejalaninnya, tapi setelah kalian melewati masa itu pasti kalian kangen guys, karena itu bener-bener seru banget ngelakuinnya. Baru kemarin ya Im belajar pajak, sekarang udah buka akuntansi nih. Aduh kayaknya. Tapi lu udah siap belum sih buat uprak? Gue sih belum. Kayaknya dari cerita-ceritanya kayaknya seru deh Im. Seru nggak sih? Tapi katanya kan jadwalnya mepet. Iya sih, tapi kan Tergantung. ada kali momen serunya. Ya udah deh, semoga diberikan yang terbaik aja buat ininya. Amin. Nah, mungkin Jaja mau nanya sesuatu lagi? Apa ya? Aduh, jujur bingung sih, hampir semuanya udah kita tanya. Mungkin Kak Hanis mau gantian nanya ke kita, kesan-kesannya gitu. Iya deh, karena ini mungkin menjadi last episode kalian ya. Aduh, Sedih nggak kalian?
Sedih. Kan podcast ini aku tahu tuh dari dari Spotify ya awalnya. Iya, Sampai ke awalnya. YouTube itu keren banget guys jujur. Karena apa ya, aku ngeliat yang sebelumnya yang Spotify itu sampai sini itu kayak perjuangan ada banget ya teman-teman. Dan itu dari yang kayak setupnya udah bener-bener yang kayak oke banget sekarang teman-teman, bener-bener bagus banget setupnya. Nanti editornya juga kayak keren banget nih. Keren banget editor. Tolong editor bersuara, tolong. Karena di akhir apa ya yang aku pengen tanyain, kayaknya apa perasaan kalian udah sampai di sini gitu loh. Kan kayak panjang kan kelas 12 ini. Terus apa sih yang pengen kalian capai gitu? Mungkin dari Jaja dulu. Jujur kalau ngejalanin progres ini ya capek guys, cuman setiap ngelihat hasil dari dokumentasi kita, terus dengar kita ketawa di video itu, foto-fotonya, itu semua terbayarkan. Benar-benar capeknya tuh bisa hilang dalam sekejap, meskipun ya tetap capek juga. Tapi bangga banget guys sama kalian semua nih yang ada di belakang kamera, terima kasih banyak loh. Mungkin buat dari gua di episode pertama tuh kita setupnya aja tuh mungkin 3 jam. Oh iya. Setup ini itu. Jadi kita kayak masih ngeraba lah istilahnya. Soalnya baru pertama kali juga kan kita pakai video. Jadi mungkin dengan di episode kelima ini perkembangannya udah cepet banget. Setupnya tadi nggak lama deh kayaknya. Karena Ngeliat satset banget. Karena memang bener guys, dari awal tercetusnya ide podcast untuk dijadikan video itu kita merasa kayaknya kita tidak sanggup deh, tapi ternyata buktinya di detik ini kita sudah sampai episode 5 guys. Jadi memang benar-benar ada perjuangannya di sini, dan tentunya mau ngucapin terima kasih juga untuk penonton yang selalu setia nonton. Kita nggak pernah merasa terapresiasikan ini tanpa viewers dari kalian, tanpa komen-komen dari kalian. Makasih banyak ya guys. Terus kalian juga interaktif banget di Q&A, di Anonymous kan. Kalian hebat banget guys. Makasih banget ya. Oke, aku mungkin mau tanya satu lagi. Apa tuh? Ini mungkin bagi kelas 12 ya. Udah punya tujuan kemana sih untuk selanjutnya? Kok berat ya Im? Gantian dong, jawab. Nggak mau jawab boleh gak? Udah ada plan kah? Mau ke Saintek kah? Sosum kah? Atau bagaimana? BTW kita sosum garis keras juga guys. Betul, kita bertiga sosum. Mantap. Sosum garis keras. Mantap. Semangat sosum, hidup sosum. Maaf ya yang tadi mau jadi engineering, kita gak sejalan. Tapi jangan lupa dicari tahu. Betul, itu wajib. Betul. Nah mungkin dari gua dulu kali ya. Tujuan gua sih seperti yang tadi bahas videonya kemarin sama Pak Dewa. Iya. Yang sampai gua katanya pucet, yang kelihatan putih. Gua sih Berat pengennya banget ya, gitu. Wow. Amin. Amin. Tapi ya mungkin yang terbaik aja deh. Amin, semoga dapetnya yang terbaik ya, dikasihnya juga yang terbaik. Kalau dari aku pengen banget guys masuk FEB bisnis, kayak itu benar-benar impian dari kelas 10 guys. Doakan aku ya guys. Keren-keren banget guys impiannya. Nggak yang stuck di situ kan. Jadi Betul. tetap berjalan impiannya semuanya, dan semoga terlaksana dan tercapai. Amin, amin. Makasih banyak loh kak. Nah, kayaknya udah ini nggak sih, udah saatnya penutupan. Mungkin Kak Anis mau ikut slogan kita? Boleh? Bentar. Atau kesan-pesan terakhir Kak Anis? Iya, boleh pesan-pesan terakhir. Kesan-pesan terakhir untuk di sini, Iya. guys, ini podcastnya seru banget. Karena apa ya, nggak expect diundang. Aku kaget pas dapet chat dari siapa namanya? Audrey. Iya, aku sempet di chat, cuman posisinya aku lagi di jalan apa deh, kalau itu pulang observasi juga. Terus tiba-tiba aku di chat kayak, hah, jadi narasumber gitu, terus ngebahas perkuliahan gitu. Awalnya juga shock, terus aku bilang ke Zaza kayak,
Zah ini beneran gitu kan. Terus akhirnya setelah ngobrol-ngobrol kayak gimana podcastnya gitu kan, ternyata terus aku mau, terus ternyata pas dijalanin hari ini seru banget guys. Terus juga pertanyaannya menarik, apalagi manifest. Mantap. Mungkin Kak Kanis mau tahu ini. Bentar nih, aku lupa. Apa tuh? Buat kalian yang belum kebagian dibacain manifestnya, bisa pantengin terus IG Pratisena Adi Mukti. Pantengin terus guys. Pantengin terus. Nah, jadi buat slogannya tuh tak tuhu, tak tuci, percikan suara, percikan cerita, percikan perubahan untuk masa depan. Berarti Agak nge-lag ya. Talk Tucik, percikan suara, percikan cerita. Cerita, percikan perubahan untuk masa depan. Oke, Oke. kita coba ya. Jaja pimpin. Mau latihan dulu atau langsung? Boleh latihan Coba. dulu. Oke. Tak Tak tuhu. Oh gitu. Oh iya. Talk tuhu dulu. Ya, nanti kita bareng-bareng ya. Ini latihan dulu ya. Latihan dulu ya teman-teman, sabar. Tak tuhu, tak tucik, percikan suara, percikan cerita, percikan perubahan untuk masa depan. Oke. Dah? Dah? Siap. Oke, Cukup. Jaja pimpin. Oke. Tak tuhu, tak tucik, Percikan suara, percikan cerita, percikan perubahan untuk masa depan. Dadah.